Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Tema firman kehidupan kita adalah hidup takut dan taat kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sejak awal Abraham sudah menunjukkan sikap hidup taat kepada perintah Tuhan. Walau setiap perintah Tuhan itu di luar nalar manusiawi, namun Abraham selalu menaatinya. Titik awal Allah berfirman, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Walau belum jelas mau kemana, namun Abraham pergi seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kejadian 12 ayat 1 tambah ayat 4. Dalam hal mempersembahkan Ishak, Abraham hanya berpegang pada perintah dan pernyataan Allah. Sehingga ketika Ishak bertanya, "Di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Kejadian 27. Abraham hanya menjawab, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Kejadian 22 ayat 8. Abraham hanya mengungkapkan apa yang diimaninya. Ia percaya Allah menyediakan anak domba sebagai korban bakaran baginya, yaitu bagi Allah. Walaupun domba itu masih belum terlihat. Dan karena domba itu tidak terlihat, maka Abraham melakukan apa yang telah difirmankan oleh Allah pada Abraham, yang mengatakan, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moriah dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Kejadian 22 ayat 2. Abraham benar-benar mempersembahkan Ishak kepada Allah sebagai korban bakaran. Dan ternyata Allah tidak bermaksud agar Abraham membunuh putranya sebagai korban. Allah menyediakan seekor anak domba untuk mereka persembahkan. Dalam firman kehidupan kita disebutkan Tuhan menyediakan. Dalam bahasa Ibrani disebut Yahweh Yireh, artinya Allah melihat. Allah telah melihat dalam Ibrani Ra'ah, ketaatan Abraham. Jadi Allah melihat ketaatan Abraham, maka Allah menyediakan korban domba untuk dia persembahkan. Ini mengandung makna bahwa Allah senantiasa melihat apa yang dibutuhkan manusia dalam hidupnya, sehingga Allah yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh umatnya itu. Tuhan Allah menyediakan kebutuhan hidup setiap umatnya. Namun kita menemukan proses dari penyediaan Allah itu melalui firman kehidupan kita hari ini. Ketersediaan kebutuhan kita itu tidak terlepas dari apa yang dihidupi Abraham sebelumnya, yaitu takut akan Allah dan taat pada perintahnya. Takut dan taat kepada Tuhan. Abraham tidak ragu-ragu untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal itu, yang sudah sangat lama dinantikan kehadirannya oleh Abraham dan Sarah. Itu berarti bahwa dalam penantian setiap kebutuhan hidup itu kita harus memiliki kesabaran, kesetiaan, dan optimisme. Karena kita percaya Tuhan menyediakan. Tuhan yang kita sembah adalah sumber segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Ia memiliki persediaan yang berlimpah, tidak pernah kurang, dan tidak pernah habis. Sebab Dia Allah yang Maha Kuasa. Walau kita manusia sering tidak menyadari hal ini, namun firman kehidupan hari ini kembali mengingatkan kita bahwa Ia adalah Tuhan yang bersedia dan suka memberkati anak-anaknya. Percayakan hidup sepenuhnya kepadanya, berani bayar harga, dan taati apapun tantangannya, karena Dia sanggup menyediakan yang kita butuhkan. Jika nyawanya saja sudah diberi, yakinlah hal-hal di luar itu pasti akan diberikan juga bagi kita, sebab Dia menyediakan. Yahweh Yireh. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa.
Puji syukur, terima kasih Tuhan, Engkau telah tibakan kami untuk menjalani bulan Juli. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara, memberkati kami. Terima kasih untuk firman kehidupan untuk hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu semakin menguatkan kami atas belas kasih Tuhan yang senantiasa peduli terhadap kehidupan kami. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.